Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan limpahan karunia-Nya lah sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebihnya adalah nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan satu pokok pembahasan mengenai sistem sirkulasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Nurul Islafia selaku moderator ataukah pemandu jalannya diskusi pada kali ini. Kemudian ada Karmila Tahir, ada Sulfiani Usman, Bahrawati, dan Nirwana. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Dengan ini saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Tahir, akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian dari sistem sirkulasi dan fungsi dari sistem sirkulasi. Pengertian dari sistem sirkulasi adalah sistem yang berfungsi menyediakan darah untuk melayani kebutuhan sel dan jaringan, mentransfer nutrisi dan oksigen ke sesama sel, mentransfer produk-produk yang tidak berguna, serta mentransfer hormon dari bagian tubuh ke tubuh yang lain. Dengan kata lain, sistem sirkulasi darah merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk memindahkan zat dari zat yang lain. Sistem sirkulasi mempunyai fungsi yang sangat penting. Yang pertama, memenuhi kebutuhan jaringan tubuh. 2. Mentransfer zat makanan ke jaringan tubuh. Yang ketiga, mentransfer zat-zat sisa yang sudah tidak berguna lagi. Yang keempat, menghantarkan hormon dari suatu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Dan yang kelima, menjaga agar sel tetap bisa bertahan hidup dan berfungsi secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfiani Usman, pemateri kedua. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu pada manusia sistem sirkulasi meliputi sistem peredaran darah dan sistem limfatik. Sistem peredaran darah merupakan organ sirkulasi yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah. Sistem limfatik adalah sistem kekebalan tubuh. Sistem bagian utama dari sistem kekebalan tubuh yang melindungi tubuh dari infeksi. Sistem limfatik terdiri dari tonsil, kelenjar timus, limpa, kelenjar getah bening, pembuluh limfatik, dan sumsum tulang belakang. Adapun fungsi sistem limfatik yaitu mendeteksi keberadaan kanker dan mencegah pertumbuhannya serta mengatur keseimbangan cairan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bahrawati, saya akan melanjutkan materi dari sistem sirkulasi, yaitu gangguan pada sistem sirkulasi. Gangguan atau kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah sering kita jumpai pada seseorang. Kelainan dan penyakit tersebut dapat disebabkan oleh faktor keturunan atau genetik, adanya kerusakan pada sistem peredaran darah, dan faktor lain yang belum diketahui. Kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu anemia. Anemia sering terjadi sebagai penyakit kurang darah. Kurang darah terjadi karena kandungan hemoglobin atau Hb dalam sel darah merah rendah atau berkurangnya sel darah merah. Yang kedua yaitu telasmia. Telasmia merupakan penyakit yang diturunkan. Telasmia sering terdapat pada bayi dan anak-anak. Bagian C, hemoli. Hemoli merupakan penyakit yang menyebabkan darah sukar membeku bila terjadi luka. Bagian D, leukemia.
Leukemia atau kanker darah adalah penyakit bertambahnya sel darah putih yang tidak terkendali. Beberapa gejala leukemia yaitu demam dan kedinginan, badan lemah dan sakit kepala, sering mengalami infeksi, kehilangan berat badan, berkeringat terutama malam hari, nyeri tulang atau sendi. Bagian E yaitu hipertensi. Hipertensi disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi di dalam arteri. Hipertensi atau tekanan darah tinggi terjadi bila nilai ambang tekanan sistolik antara 140 sampai 200 atau lebih dari ambang tekanan ambang. Diastolik antara 90 sampai 110 mHg atau lebih. Beberapa penderita tidak menunjukkan gejala-gejala akibat tekanan darah tinggi. Namun, beberapa orang yang mengalami gejala-gejala yaitu sakit kepala, napas pendek, dan penglihatan kabur. Penyebab hipertensi berkaitan dengan umur, kegemukan, dan keturunan. Bagian F, coronariasis. Coronariasis merupakan penyempitan atau penyumbatan nadi tajuk arteri koronari pada jantung. Mulai nadi tajuk tersebut, jantung mendapat makanan dan oksigen. Nadi tajuk berukuran kecil sehingga bila tersumbat denyut jantung dapat terganggu atau terhenti. Bagian G, varises. Varises merupakan pelebaran pembuluh balik atau vena. Bagian H, hemoroid atau wasir ambien merupakan pelebaran pembuluh darah balik pada daerah anus. Wasir dapat disebabkan terlalu banyak duduk, kurang gerak, dan terlalu kuat mengejar akibat aliran darah tidak lancar. Sekian, terima kasih. Ya, itulah tadi penyampaian ataukah pemaparan materi dari teman-teman saya. Adapun kesimpulannya yaitu sistem sirkulasi merupakan sistem yang berfungsi menyediakan darah untuk melayani kebutuhan sel dan jaringan, mentransport nutrien dan oksigen ke semua sel, mentransport produk-produk yang tidak berguna, serta mentransport hormon dari bagian tubuh satu ke bagian tubuh yang lainnya. Kemudian sistem sirkulasi ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limfatik. Kemudian pada sistem peredaran darah lagi ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Itulah materi yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.